hijrah atau miladiyah. Mudah-mudahan kita semua masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan, kenikmatan Islam, iman dan ihsan tentunya. Yang dengan kenikmatan itu bisa kita pergunakan dalam rangka amaliyah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan kita pribadi yang bertakwa tentunya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian, Islam adalah prem atau bingkai dalam berkehidupan bagi pemeluknya yang membuat aturan-aturan dalam berkehidupan yang semuanya telah lengkap dibimbing. Kalau kita buka salah satu kitab referensi nomor satu dalam kitab hadis, yaitu kitab Sahih Al-Bukhari dari Imam Al-Bukhari, nama kecilnya adalah Muhammad bin Ismail. Itu adalah salah satu rujukan kitab jami' yang paling lengkap seperti itu dari antara kitab-kitab yang lainnya. Kenapa? Karena dari 97 bab atau topik pembahasan itu semuanya tersusun secara terperinci sesuai dengan apa yang kita butuhkan ada di situ. Termasuk dalam bab rumah tangga, dalam bab pernikahan itu diletakkan sejajar. Setelah kitab pernikahan, setelahnya itu ada kitab tolak, itu kitab tentang talak, tentang perceraian, itu di kitab yang ke-68 dalam susunan kitab Sahih Imam Al-Bukhari seperti ini. Pada kesempatan pagi hari ini saya akan sedikit mengingatkan kembali mungkin pelajaran-pelajaran yang pernah kita dapatkan sebelumnya. Itu di subtopik yang ke-46 kitab Talak, kitab yang ke-68 di nomor hadis 5335 ya, 5335 seperti itu, tentang tolaknya seorang wanita yang ditinggal mati oleh suaminya dan seorang wanita yang tidak halal atasnya bergabung lebih daripada 3 malam atau 3 hari. Untuk lengkapnya akan kita bacakan redaksi hadisnya. Silakan disimak dengan takribul hadis, pengamatan terhadap hadis. Sungguh-sungguh dalam mendengarkan pengetahuan yang mudah-mudahan yang itu semua kita akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pemahaman yang paripurna tentunya. Makanya tidak lupa ketika belajar kita pun membaca doa, di antaranya Robbi zidni ilman, ya Allah tambahkanlah untukku pengetahuan dari sisimu yang tanpa batas, dan kita bisa baca doa qalu, ya kan, atau langsung saja kepada kalimat redaksi doanya, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Engkau ya Allah, tidak ada sesuatu yang aku ketahui sebelumnya kecuali atas apa-apa yang telah Engkau ajarkan kepadaku, dan sungguhnya Engkau adalah maha mengetahui atas segala pengetahuan dan lagi maha bijaksana dari yang paling maha bijaksana. Langsung saja kepada redaksi hadisnya, kita membacakan teman-teman di halaman 802. Ini kitabnya sebelah kanan pada sisi kami, nomor hadisnya 5335, 5335, bagian posisinya kanan sebelah bawah, dari mulai pertengahan ke sebelah bawah. Ada 2 hadis di 5334, kita membacakan yang di nomor hadis 5335 yang simpel tapi maknanya telah mengena daripada judul yang akan kita buat nanti insyaallah. A'udzubillahi samilali minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Al-Bukhari qala haddatsana qalat Zainab wa sami'tu Ummu Salamah yaqulu qala Zainab fadakhaltu ala Zainab binti Ja'shi, itu hina tuwfiya uhuha fada'at bitibin famassat minhu summa qalat amma wallahi mali bitib min hajatin ghairu anni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada singkatnya Ummu Zainab ini, atau Zainab binti Jahsy, itu megang wewangian ya, peninggal suaminya, dia meninggal wewangian atau minyak wangi. Dia berkata, aku tidak berhasrat terhadap sesuatu ini, minyak wangi itu, karena Rasulullah ada larangan bagi orang-orang yang dalam kondisi masa iddah ya, berkabung itu, untuk tidak memakai celak, diantaranya tidak memakai wewangian, ya kan. Jika tidak ada keperluan itu tidak boleh keluar. Namun dalam mazhab Imam Syafi'i nanti ada sedikit keringanan bagi wanita yang mungkin harus memenuhi hidup ya, pasar sendirian, belanja atau bekerja dalam rangka-rangka tertentu, kebutuhan yang mendesak pokok, maka masih diperbolehkan di masa iddah itu untuk mengerjakan sesuatu yang di luar rumah. Itu yang dilarang. Hal lainnya adalah nanti juga dalam hadis yang berbeda dilarang menerima lamaran, apalagi menikah ya kan, dalam masa iddah. Tunggu iddahnya selesai baru nanti akan bisa halal kembali untuk menikah dengan calon yang baru seumpama seperti itu. Kita lanjutkan hadisnya. Aku mendengar dari Rasulullah SAW pernah bersabda, yaqulu alal mimbar, la yahillum limra'atin tu'minu billahi wal yaumil akhir, dan tidak halal bagi seorang perempuan itu imra'ah itu satu ya, wanita kalau satu, imra'ah kalau banyak
rame itu Nisa disebut ya. Makanya ada surah An-Nisa di surah yang keempat, mushaf kita yang standar kan seperti itu. Wanita itu sediam-diamnya wanita kalau udah kumpul sama wanita rame itu sediam-diamnya wanita bisa cerita. Makanya hati-hati ketika menceritakan sesuatu rahasia kepada wanita. Walaupun tidak semua wanita seperti demikian. Ada yang diam, tidak mau cerita kan. Tapi umumnya kalau dia sudah bertemu sama temennya, dia bisa cerita sesuatu yang sebelumnya tidak bisa keluar dari lisannya. Maka berhati-hatilah seperti itu. Tu'minu billahi wal yaumil akhir, ya kan? Ya, tidak halal bagi seorang perempuan itu yang beriman, yang merasa beriman kepada Allah dan hari akhir, antuhidda ala mayyitin, yaitu berkabung, bersedih lebih daripada 3 hari. Ya. Di sini disebutkan tuhidda ala mayyitin fawqa salasi layalin illa ala zaujin. Itu tidak boleh dia bersedih atas mati meninggalnya mayit, ya kan? Lebih daripada salasi layalin, daripada 3 malam atau 3 hari seperti itu. Illa ala zaujin, kecuali terhadap suaminya. Jadi kalau perempuan ditinggal mati suaminya, ya kabungnya bersedihnya itu lebih dari 3 malam diperbolehkan seperti itu. Kita lanjutkan hadisnya. Illa ala zaujin, kecuali terhadap suaminya arba'ata ashhurin wa asyra. Nah itu. Jadi arba'ata ashhurin sebutkan 4 bulan dan ditambah wa asyran, ditambah 10 hari. Itu iddah wanita yang ditinggal mati suaminya adalah 4 bulan lebih 10 hari atau sekitar 130 hari terhitung dari tanggal kematian suaminya. Adapun wanita yang meninggal karena cerai, hidup, berpisah dalam kondisi hidup, maka iddahnya adalah 3 kali masa suci. Jadi kalau kita ambil kepada salah satu fikih ya dari 4 mazhab yang terkenal itu, diantaranya ada kita ambil misalnya pendapat Imam Syafi'i, ya kan, masa iddah perempuan yang bercerai hidup itu 3 kali masa suci, nanti atau quru, masa menunggu. Nanti ketika dalam kondisi masuk iddah masa suci yang keempat, dia sudah bisa boleh menerima pinangan ataupun menikah. Jadi masa iddah itu masa tunggu yang kalau misalnya dalam kondisi tertentu yang mungkin masih kembali, maka suaminya lebih berhak untuk rujuk. Cuma dalam kondisi-kondisi tertentu, maka istri bisa mengambil sikap atau pilihannya. Jadi tidak boleh paksaan. Dan ingat, ketika bercerai dalam kondisi hidup itu wala tangsawul bainakum, jangan kalian melupakan kebaikan di antara kalian. Jangan sampai karena perpisahan, perceraian jadi bermusuhan keluarganya, karena yang menikah kan keluarga. Pernikahan akidah, keluarganya juga menikah. Jadi kalaupun pisah karena kehidupan masalah tertentu, masih dalam kondisi sama-sama hidup, maksudnya pisah hidup, bercerai hidup, maka jangan sampai keluarganya bermusuhan. Nanti dicela nanti oleh Al-Qur'an karena kita beriman pada Allah, kita beriman pada Rasul. Allah memerintahkan ketika berpisah dalam kondisi hidup dalam alasan tertentu, wala tangsawul bainakum, surah Al-Baqarah itu. Jangan sampai karena kesalahan yang kecil sekeluarga itu jadi dua belah pihak bermusuhan seperti itu. Ini kalau macam berpisah, pisah cara baik-baik, ada caranya. Dan ingat, jangan melupakan kebaikan di antara kalian berdua. Suami atau mantan suami tidak melupakan kebaikan mantan istrinya tidak melupakan kebaikan daripada suaminya tadi. Gitu. Menghilangkan kebaikan adalah sesuatu yang dari bentuk kekufuran itu sendiri. Walaupun ada batas-batas ketika telah bercerai tadi, karena sudah menjadi orang lain, ya kan? Bukan sesuatu yang halal lagi untuk berinteraksi seperti itu. Ini hadisnya juga diriwayatkan oleh Ahjurahu Muslim di nomor hadis 1487. Itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan pada pembahasan kali ini. Mudah-mudahan kita bisa sedikit mengambil pelajaran akan pentingnya pengetahuan dan saling ketika ingin memberikan suatu perkataan, pernyataan, keputusan, berhati-hati, ya kan? Iddah ditinggal meninggal dunia suaminya beda untuk wanita. Iddah bagi wanita yang cerai hidup beda. Bagaimana dengan iddah orang yang mengandung? Kalau orang mengandung, iddahnya dalam surah At-Tahrim, surah yang ke-65 ya, di ayat ke-4 itu dijelaskan secara rinci. Ya, orang yang mengandung itu maka iddahnya sampai melahirkan. Begitu pula orang-orang yang setelah menopause, maka masa iddahnya itu 3 bulan. Sama seperti wallai lam yahid, yaitu orang-orang yang tidak pernah haid di masa hidupnya. Ada salah satu istri dari sahabat kami itu yang memang tidak pernah haid ketika dari masa balik gadis sampai dia menikah. Nah, itu qadarullah belum diberikan keturunan karena tidak pernah haid tadi gitu. Maka orang yang tidak pernah haid pun, ya kan, masa iddahnya sama seperti orang yang menopause gitu, 3 bulan. Maka yang paling lama iddahnya adalah orang yang ditinggal mati suaminya. Karena orang yang ditinggal mati suaminya itu ada pesan-pesan hikmah tertentu kenapa iddahnya lama. Ya, dia tidak diperkenankan menikah, kan haram ya, ketika dalam kondisi iddah itu tidak boleh menikah gitu, dilarang menikah sampai iddahnya selesai nanti. Kalau iddahnya selesai, ada hikmah tertentu. Kalau diibaratkan antara suami istri itu yang berhubungan, ya ketika masa halal itu ada semacam sidik jari di istrinya itu. Maka ketika sudah lewat, ya kan,
kalau misalnya cerai hidup tadi jaraknya pendek 3 masa suci, maka sidik jari yang mantan suami sudah tidak ada. Maka ketika istri meninggal dunia, dia siap untuk dimasuki seperti dalam komputer itu, misalnya antivirus seperti itu. Jadi ketika suami yang baru tadi sudah menikahinya, dia sudah siap gitu. Jadi tidak merusak. Karena kalau dalam masa idah tadi bercampur, ibaratnya ada sidik jari yang bercampur tadi, tubuh fisik perempuannya nanti akan bisa terkena penyakit gitu. Itu adalah antara hikmah. Kenapa dalam Islam juga tidak ada poliandri? Jadi tidak ada wanita yang boleh memiliki suami dua dalam aturan syariat Islam. Kalau di luar itu kita tidak membahasnya, tapi dalam konteks keyakinan beragama secara Islam ini, dalam keimanan kita, ya, dalam bingkai frame Islam seperti itu. Maka itu tadi gitu. Kalau misalnya cerai hidup atau cerai dalam kondisi tidak meninggal dunia, maka lebih pendek. Kalau ditinggal mati suaminya, masa idahnya lebih panjang. Karena masa kesedihan ditinggal suami itu biasanya lebih panjang dibandingkan kesedihan ketika bercerai dalam kondisi hidup seperti itu. Berlaku untuk perempuan ya. Kalau laki-laki tidak ada idah, cerai pagi nanti sore pun sudah bisa menikah kalau dia berkehendak gitu. Ini bicara konteks untuk perempuannya tadi. Maka idah yang panjang 3 bulan lebih 10 4 bulan lebih 10 hari tadi atau 130 hari bagi masa idah wanita yang ditinggal mati suaminya tadi, kesedihannya sudah bisa hilang, dia sudah siap lagi ketika menikah, tidak menyimpan apa-apa lagi, dan siap melayani suaminya dengan maksimal secara perasaan, secara apapun gitu. Kalau sudah tidak ada perasaan lagi, idah sudah habis tadi, maka ya sudah. Itu di antara hikmah-hikmah kenapa idah itu beda antara wanita yang ditinggal mati suaminya dengan wanita yang cerai hidup dengan mantan suami tadi. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.